La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan dan juga terutama keimanan dan hidayah sunnah kepada kita. Salawat beri salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya dengan baik dan benar hingga akhir hayat kita nantinya. Alhamdulillah, ucapan terima kasih kami kepada panitia, ikhwan kita semua di sini yang mungkin kami ketahui dari beberapa daerah telah bersemangat yaitu dalam hal menuntut fardu kifayah ya. Dalam hal ini walaupun dia fardu kifayah, ini sesuatu yang sangat penting. Berkesempatan pula dalam hal ini kemungkinan kita ingin berdakwah, mungkin di dalam dakwah menyampaikan mubalik mungkin terbatas. Nah, kita bisa dalam berdakwah dalam hal fardu kifayah yaitu dakwah bilhal ya. Banyak lapangan dakwah yang bisa kita sampaikan kepada keluarga kita, jiran tetangga dan masyarakat. Nah, di sini perlu kami sampaikan bahwasannya pelaksanaan fardu kifayah sebenarnya tidak sesulit yang mungkin kita bayangkan ketika mungkin kita belum mengenal sunnah ya. Mungkin pernah kita, diantara kita pernah mengikuti atau membantu orang-orang tua kita, pakcik kita atau bilal setempat. Nah, mungkin ketika nanti kita praktek di belakang, insya Allah sebenarnya tidak begitu sulit. Walaupun begitu kita tidak memudah-mudahkan, tidak. Jadi kita yang mengikuti sunnah itu sebenarnya sangat mudah. Tidak harus orang khusus, bahkan tidak harus umurnya itu harus sekian dulu baru bisa bilal. Bahkan itu ada sebagian anggapan orang-orang bilal perempuan itu harus bersih dulu baru bisa jadi bilal. Nah, ketika kita tanya itu bersih itu yang bagaimana? Dia sudah menopause. Nah, jadi ada memang di daerah kami itu wanita-wanita menjadi bilal yang usianya itu masih muda lah. Antara 20-an ke 40 itu ada ibu-ibu yang terkejut. Ya, kok udah jadi bilal ya kan? Kan belum bersih. Nah, setelah kita telisik rupanya dalam hal itu menopause dulu, artinya sudah nggak ada halangan lagi baru tafadhol jadi bilal. Nah, kan itu kan sesuatu yang rancu. Jadi alhamdulillah di sini kami paparkan bahwasannya ketika nanti praktek, karena tadi kami juga mendengar bahwasannya ada ikhwan kita dari berbagai daerah. Insya Allah kita nanti ada beberapa trip atau party gitu ya. Jadi insya Allah nanti akan kami sampaikan pertama. Nah, mungkin yang kedua nanti yang mewakili dari ikhwan sekitar Salafian atau Kuala, Bahoro atau daerah Mariki. Jadi nanti insya Allah mungkin bersabar sehingga kita nanti akan mengulang-ulangi dengan bahan yang satu itu nggak apa-apa, kita ulang-ulang. Karena jarak Medan ya, Tembung Medan kemari jauh. Jadi nanti setelah ini nanti kami serahkan kepada panitia di sini bikin grup spesial ini, tetapi nggak berlangsung lama. Itu Anda berikan sekitar 1 bulan. Artinya grup spesial fardu kifayah. Jadi semisal nanti ketika kita teori dan praktik ada hal-hal kendala, nanti kita rembukan, diskusikan di dalam grup WA. Nah itu. Jadi siapapun di sini boleh masuk. Jadi kita nanti saling bertukar pikiran. Nah, setelah sebulan, Anda rasa udah cukup. Kita nggak usah bikin grup lagi, enceng grupnya gitu. Karena hal ini harus dibiasakan. Kalau teori-teori saja nggak ada praktek itu akan apa ya, tidak terbiasa. Apalagi dengan aura orang meninggal itu beda, Pak. Ketika kita memandikan nanti jenazah masih hidup, itu mungkin ya ada ketawa dikit. Ya mungkin masuk kuping dia geli, ketawa kan, itu biasa. Tapi ketika aura orang meninggal itu beda, baunya ada beda, melihat dia kaku yang gitunya dulu ganteng segala macam, ternyata udah terbujur kaku. Nah itu membuat mental kita itu berubah. Nah oleh karena itu maka setelah praktek ini nantinya apabila memang ada ya akhwan, bila ada mungkin di keluarga kita yang meninggal, usahakan dari yang pernah praktek untuk terjun langsung. Jadi demikian saja mungkin teori serta sambutan yang kami sampaikan dari tim fardu kifayah Tembung ya, Mubas gitu ya. Mudah-mudahan insyaallah nanti berjalan lancar dan dimudahkan Allah dan dapat dipahami. Demikian saja dulu.
kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tikar gunanya di dalam paket. Ini bisa juga kalau kita lihat di daerah itu, misalnya ini subahatnya tinggi. Ini kan biasanya nih, maaf, ini setelah dikebumikan biasa kawan-kawan kita untuk duduk takdim tahlil. Kalau memang itu subahatnya seperti itu, kalau bisa dipakai ditiadakan. Nah, ini sebenarnya gunanya untuk ketika keluarga ahlu musibah, kan kita nggak tahu, mungkin tikarnya yang biasa, nggak mungkin langsung kain kapan kita bentang, itu akan kotor. Nah, jadi memang dari paket biasanya Pak ada tikar seperti ini. Gunanya sebenarnya bukan untuk duduk-duduk di kuburan. Nah, tapi kebiasaan di Medan seperti itu Pak. Nah, jadi ini sebenarnya sini tikar putih itu kan? Hah? Tikar putih di sini. Oh, tikar putih yang tikar pandan ya? Iya. Apa itu? Nah, sebelum kita bentak, kalau di dalam paket ada seperti tali, maka silahkan pakai tali. Kalaupun nggak ada, bisa kita pakai dari ini. Kita contohkan, ini misalnya kain kapan. Kita ambil dari pinggirnya itu, digunting sedikit, maka dikoyakkan menjadi tali. Biasanya kain katun Pak ya. Kalau dia kain mori yang agak kasar, kan biasa ada tuh kain kapan yang mori yang kasar itu, kalau di gini kan sedikit dikoyak itu biasanya benangnya besar jeber. Kalau bisa digunting aja. Tapi kalau kain katun gini bisa, gini langsung kita koyak. Gitu dia. Dan itu sepanjang kain kapan. Nah, ini hanya contoh. Nah, jadi apabila paket di dalam paket itu nggak ada tali khusus, maka kita ambil dari pinggir kain. Kalau kainnya kain katun, bisa kita gunting sedikit, langsung kita sembret, srek ya, kita koyakkan aja, dia akan rata seperti ini ya, contoh. Tapi kalau kainnya itu kain mori, kain kayak gini juga, tapi dia kasar, itu nggak bisa, itu akan benangnya itu serabutnya keluar karena dia kasar, maka harus digunting. Nah, berapa jumlah tali? Bisa 7, bisa 5. Jadi untuk menghemat, dan juga ini hal yang kecil harus kita perhatikan, 7, yang 2 kita bikin pendek. Di mana itu? Di ketan kepala, di poncongnya, dan di kaki. Karena itu buntelannya itu pendek, jadi nggak usah panjang. Jadi kalau ukuran ya gitulah, sekitar 40 ke 50 cm. Semua kita sampaikan supaya ketika di lapangan, karena di lapangan kan ramai orang, nanti mana talinya nggak cukup kan grogi kita nih, dari mana nggak mungkin sambung tali plastik. Maka kita harus hematkan ujung. Nah, jadi kepala sama kaki harus ukurannya agak pendek dari yang badan. Nah, bagaimana badan? Nah, untuk badan juga harus kita perhatikan teori. Kalau jenazahnya gemuk, bisa meteran, bisa antum ginikan ke badannya. Nah, macam kayak bapak nih, misalnya nih, ideal nih bapak nih, masya Allah ideal, macam enak. Nah, gini. Jadi cukup lebihkan segini, ya, lebihkan segini. Nah, kalau dia memang tikernya bidang 1,5 meter, hampir pas sama dengan ini tikar. Betul kan? Sama dengan tikar. Jadi ingat ya, sebesar anak atau bapak itu sekitar 1,5 meter. Ya, kalau orangnya gemuk, antum dia tinggal ukur dia gemuk. Jangan pula nanti antum potongnya habis tali kan, gitu antum ikat nggak cukup. Ya, harus pilih, tapi perlu diperhatikan. Nah, berikutnya ini gunting 5. 3, 4, 5. Bagaimana kalau misalnya lupa, kita bentang dulu kain kapan, nggak ada masalah, cuman agak repot, antum masuk-masuknya dulu. Jadi ini urutan-urutan yang memang semestinya. Nah, usahakan kalau memang dapat, arahkan ke kiblat. Jadi ini kiblatnya mana? Pas sana ya. Jadi kepala memang sana. Seperti jenazah ketika dimasukkan ke dalam yang kubur. Jadi kepalanya ke sana, menghadap ke kiblat. Nah, setelah itu kain yang sudah ada dalam paket, maka kita bentangkan 1, 2, dan 3. Nah, kalau perempuan ummahat biasanya
kain kapan pembungkusnya 2 lapis plus 3 dia menjadi 5. Yang satu kain sarung, berikutnya baju, berikutnya jilbab. Jadi dia 5 totalnya. Kalau laki-laki sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau di dalam paket misalnya nih, kalau dalam paket itu kan kita beli sudah ada semua. Kalau udah ada juga jilbab, sarung, baju, pakaikan aja. Caranya bagaimana? Ya nanti kita kayaknya itu di pembahasan di grup WA nanti kita bikin. Karena ini kita yang seperti hadis Rasulullah SAW bahwasannya cukup hanya dengan 3 lapis kain kapan. Nah, setiap lembar dianjurkan untuk mengapakannya dengan membalurkannya minyak wangi. Nah, jadi ini sekedar aja ya, sedikit aja. Nah, sekedar jadi ini untuk sekedar minyak wangi di setiap pojok ya, setiap ruangannya ya. Baik, berikutnya setelah dibaluri minyak wangi, kita bentangkan lapisan yang kedua. Nah, ini nggak perlu kita lapis ya, ikhwan sekalian, kenapa? Bidangnya 1,5 meter. Lebih gemuk dari bapak ini pun bisa, tapi kalau super gemuk, ini kain ini pun nggak cukup, harus dilapis. Ya, caranya apa? Mungkin kita tunjukkan sedikit. Ibarat ini tengah, ya, ini misalnya bidang kainnya 1 meter ya, jadi ini posisinya di tengah. Jadi ini kita jahit tangan aja, nggak apa-apa. Mau dia jaraknya setengah jengkal boleh. Dia yang penting ketika jenazah kita ikat dia tidak terlepas sambungannya itu dia. Itu kalau jenazahnya sedang tetapi kain kapan yang kita punya cuma bidang 1 meter, itu nggak akan muat, dia harus di double. Nah, bagaimana kok bisa 16 meter kita beli? Karena begini, itu idealnya kain kapan ini panjangnya sekitar 2,5 2,5 meter. Jadi kalau dilapis dia 5 meter. Lapisan pertama kan, lapisan kedua 5 meter, udah 10. Lapisan ketiga 5 meter, udah 15. Yang 1 meter itu untuk sawat. Nah, kalau kebesaran bisa dipotong nanti, sisanya mungkin untuk yang lain. Nah, makanya 16 meter itu untuk yang standar apabila kain kapan bidangnya hanya 1 meter atau 1,1 meter. Nah, alhamdulillah kalau bidang kainnya 1,5 meter, kita nggak usah ragu. Jadi alhamdulillah kita punya solusi. Nah, itu biasanya hanya dijahit tangan sudah bisa. Baik, lapisan kedua kita bentang. Nah, dibalur juga sama minyak wangi. Biasanya sini ada kapas juga Pak ya kalau. Nah, alhamdulillah. Nah, kapas ini fleksibel. Ini kan 2 lapis. Bila antum berkeinginan semua antum bentangkan 3 lapis baru di atasnya kapas, atau 2 lapis dulu antum bentang, antum taruh kapas. Supaya apa? Lapisan yang ketiga sudah nggak ada lagi nampak kapas. Nah, itu rupanya hanya fleksibel supaya nampak jenazahnya itu enggak kotor kena ini nanti apa, tepung gaharu, tepung cendana. Jadi dia tetap di atas kain yang di bawahnya itu sudah kita lapisin kapas. Jadi kita bikin ini dulu, lapisan kedua langsung kita beri kapas ya. Nah, kapas kalau seandainya pun cuma dalam paket atau antum hanya bisa beli 1 gulung itu sudah cukup. Tidak mesti 2, tidak mesti 3. Kecuali jenazahnya ya afwan mungkin kecelakaan ya, mungkin tubuhnya terpotong atau banyak darah, nah itu memang perlu banyak kapas. Nah, itu kita fleksibel. Makanya ketika antum nanti ingin memandikan seorang, antum tanya kepada ahli musibah atau antum bisa nengok lihat kayak mana keadaan jenazah, ada luka luar enggak, kalau ada luka banyak apa enggak, perhatikan. Nah, biasanya kalau ini bisa di apa dia dibuka ya, seperti ini. Kita contohkan aja pelan-pelan. Tapi kalau kapasnya banyak tidak perlu ya. Kalau misalnya kapasnya banyak, misalnya alhamdulillah yang meninggal rupanya punya toke apa, apotik dia, ya udah berarti kan banyak kapasnya. Tapi kalau daerah itu payah kapas ya antum harus pandai-pandai
Nah, pandai-pandai mengirit sikon termasuk tali tadi. Jadi memang insya Allah pada hari ini kita serinci-rincinya karena kami jauh. Nah, bantalannya bisa dibikin, tapi tidak perlu harus pakai dijahit ya. Yang ikhwas kalian tidak mesti harus dijahit. Ada memang daerah itu dibikinkan bantal, betul kayak bantal, guling dibikin, masya Allah. Terakhir ya kan belah orang udah dibilang menjahitnya itu rapi, membikin guling. Udah gitu kain kapan pun nggak cukup. Cukup betul, anak pernah dibeli paket anak kan, Pak kainnya kurang, lu kok kurang, anak cek lah, lupa yang kain sebiji dibikin guling gini, tepuk jidat anak, udah anak kasih lagi. Nah ini berikutnya, kalau nggak ini aja apa, simbol aja, simbol aja, nah, simbol aja, jadi ini nanti, yaitu juga gaharu, cendana, sama nanti ini nanti di belakang satu kita tumbuk ya. Kalau di dalam paket ada kapur baru, dia harus ditumbuk halus. Kegunaannya juga untuk ditaburin, ya. Jadi nanti langsung kena si jenazah. Tiap Bilal harus menanyakan kepada al-musibah 2 tampi atau 2 talam. Nah ini yang satu nanti untuk di kamar mandi. Kenapa harus pakai kapas? Nah, antum harus siap-siap. Kenapa? Jenazah kan ada yang keadaannya buruk. Bisa jadi, maaf, mungkin apa? Fesesnya itu tidak berhenti-berhenti. Jadi di samping antum siapkan kapas, nanti ada sisa kain, antum selebar telapak tangan ya gitu, berapa senti ya. Itu antum harus siapkan. Kenapa? Dipakai nggak dipakai harus disiapkan. Ketika nanti jenazahnya memang pesesnya itu, beolnya itu nggak berhenti, itulah untuk mengambil kotorannya dengan ya, nanti kita sambil praktik juga kita sampaikan ya, kita siapkan kapas sama apa, sama kain potong. Ada tapi kita tetap ya, salah satu pahala terbesar orang yang memandikan, pahalanya besar, tapi ingat jangan cerita-cerita aib jenazah. Nah, jadi bagi kita Bilal harus kita persiapkan ini ya, ini anduk ya jelas di dalam paket ada ya. Nah, ini celemek, masker sama sarung tangan udah ada, sabun tadi sudah ada di belakang ya, kapur baru udah ada. Ini barat kain ya untuk cebok ya, untuk ngapain ekeknya ya, udah harus dipersiapkan. Nah baik, setelah udah tadi kan sudah ya, sudah kita taburi tepung gaharu, tepung cendana sama kapur barus plus minyak wangi. Minyak wangi juga ya, ditaburi ya, ditaburi ya, usah ya, tapi ini apa aja, simbol aja, simbolis ya. Ya, jadi itu bersatulah di situ, sudah ada serbuk cendana, serbuk gaharu sama ini. Gunanya untuk meredam dari jenazah. Yang kedua agar tidak segera digerogoti serangga. Itu salah satu manfaat gunanya kapur barus dan juga wangi-wangian. Nah setelah selesai maka kain yang ketiga kita bentangkan. Nah kenapa Nabi bilang meletakkan kapas itu boleh di lapisan kedua atau ketiga? Gunanya gini, jadi dia ketika jenazah habis dimandikan tadi langsung kita letakkan, dia nampak bersih. Nah, kalaupun kapasan kita taruhkan di lapisan ketiga nggak ada masalah, nggak ada fadhailnya, nggak ada keutamaannya, nggak ada, hanya untuk sikon aja ya, mana tahu nanti jadi apa perbincangan dan itu tidak perlu. Nah ini juga lapisan ketiga baluri ya, tetap baluri minyak ujung ke ujung selesai. Nah berikutnya mungkin di antara kita rumah kita ada yang sempit ya, pelayat banyak. Bagaimana caranya agar ini tidak mengganggu? Maka kita lipat. Setelah udah selesai ini, maka dari tikar kita lipat dari bawah di sini. Nah gini dulu dan di sini kita lipat lagi.
Nah, bisa kita taruh pinggir. Nah, kapadol kita taruh pinggir. Jadi orang yang pelayat masih bisa duduk, ya kan? Nggak mungkin kita usirin. Kecuali udah memang udah nggak ada tempat lagi, Bu, Pak, maaf Pak yang mau bentangin kapan. Oh, cawat belum ya? Oh, cawat boleh disiapkan di sini atau di kamar mandi. Baiknya kita siapkan di sini. Nah, cawat. Ini kan cawat gini Pak ya, maaf ya. Ini kalau antum repot gini aja boleh, nggak usah antum gunting-gunting. Nggak usah antum gunting, gini aja. Tapi tangannya harus dibalur kapas. Ini salah satu gunanya untuk meredam feses ketika sesudah dimandikan keluar lagi. Ketika sudah mandi dia keluar lagi, udah bersih betul antum tengok, qadarullah. Antum makan gede-gede keluar lagi. Nah, makanya kalau kami praktek itu, cawat itu kami pakai ketika di tempat pemandian. Supaya apa? Nah, kalau udah siap mandi itu nggak dihiraukan. Kalaupun keluar feses sudah, itu akan merepotkan. Karena makanya kita kalau memandikan itu semaksimal mungkin kita urut dengan lembut, habiskan kotoran. Kita habiskan betul, makanya mandikan kan keluarganya, dia cebok, tengok. Ada lagi bekas, nggak ada. Biar lebih yakin lagi, cebok lagi, urut lagi. Udah jelas nggak ada, betul-betul bersih dah, baru aman, wudhukan. Jadi insya Allah itu nggak akan keluar lagi. Baik, ini cara membuat cawat. Jadi tengahnya itu kita bikin seukuran tempat dubur dan kubulnya ya. Tidak usah sebesar ini. Jadi ini nanti juga ditabur pas pertengahan itu, kena nih nanti. Kita tabur ya, tepung gaharu, tepung cendana, sama kapur baruk yang udah di bumbu halus sama minyak wangi. Ya, antum lipat. Bawa ke kamar mandi. Nah, kalau memang mau bikin tali, maka kita bikin seperti ini. Jadi intinya dibikin tali atau enggak, dia tetap tengahnya dibalur dengan kapas sama wangi-wangian. Nah, untuk membuat talinya seperti ini ya, kita lipat dua panjang, kita lipat gini. Maka kita gunting. Guntingnya sekitar sepertiga, sepertiga ya. Belokkan di 2/3. Belokkan di 2/3. Maka dia cawat pas di tengah. Kan ukuran pampers kan gini juga kan, pas di selangkangan itu dia harus agak ramping. Nah, berikutnya tempat naruh tali, ujungnya kita lipat begini ya. Gunting 2 kali aja sudah cukup. 1, 2. Nah, ukuran ininya juga ini harus ukuran pinggang tadi. Makanya Bapak sama-sama dengan anak. Maka masukkan tali di sini. Ini aja sudah ada talinya. Ya. Kapas tadi kita bikin ya. Jadi ini memang real ya. Ini sudah kita balur tadi Pak ya. Lepas ya. Sudah kita kasih apa tadi ya? Tepung gaharu, cendana, minyak wangi sama kapur baru. Maka kita lipat, dibawa ke kamar mandi. Nah, kalau paketnya yang beli meteran juga sama, kita gunting aja sekitar 60 cm panjangnya. Lebarnya sekitar 30 cm, baru gunting seperti tadi. Kalau nggak ingat cara guntingnya, udah panjang gitu aja. Nah, bikinkan lubang-lubang untuk masukkan tali, udah simpel. Kalau pakai di toko bunga aja pakai celana, begitu celana. Udah ada celana ya? Iya. Allah alam kalau di toko bunga, kalau di Mubarok belum ada, mesti kain gini aja. Kalau di toko bunga nah, belum pernah lihat.
Udah ada celana tinggal pakai gitu. Iya, celana itu ada. Kayak Pampers? Kayak Pampers juga. Oh, ya udah gini aja. Artinya mungkin kita kan ngambil kesimpulan. Artinya yang penting bisa disematkan di selangkangannya dia. Itu dia. Kalau memang udah tinggal pakai, ya udah alhamdulillah tambah gampang. Nah ini alhamdulillah yang kita praktekkan yang termasuk hal yang sulit. Jadi yang sulit kita dapat, yang mudah apalagi. Itu dia. Baik, setelah ini dah selesai, maka di dalam tampah atau tangki tadi kita taruhlah untuk dibawa ke kamar mandi. Nah, kalau di dalam paket nih misalnya memang sudah ada anduk, tapi itu anduknya tidak mencukupi. Jadi antum harus meminta kepada ahli musibah handuk tambahan satu lagi. Itu. Berikutnya apa? Baskom 3 ya, tadi sudah dipersiapkan. Ahli bait 3, yang satu untuk nanti perasan dan bidara. Di sini tidak ada kan, sudah masuk pohon bidara kan? Alhamdulillah. Jadi nanti bagus itu nanti orang minta kasih aja. Nah, perasan dan bidara, kapur barus yang udah ditumbuh halus. Yang ketiga ini bisa nanti kalau misalnya jenazah nggak ada luka, bisa juga kalau di sini mudah mendapatkan jeruk purut itu untuk wangi-wangian, itu juga bagus ya. Jeruk purut itu bagus, apalagi nanti misalnya di keadaan kondisi rumah kita kamar mandinya sempit, biasanya itu dimandikan di samping rumah atau di teras. Nah biasanya kan orang udah dekat tuh lagi gimana. Nah itulah salah satu gunanya jeruk purut itu. Kadang orang, apalagi anak-anak kan pol, itu mandikan jenazah keluar feses itu suara dari potai. Nah, jadi untuk meredam itu, itulah gunanya jeruk purut. Jadi basuhan pertama ketika antum mengurut perut itu kan keluar itu sedikit banyak keluar tuh aki. Jadi aromanya itu pun sedap. Makanya tuh dianjurkan yang ikut memandikan itu pakai masker. Walaupun COVID nggak COVID itu masker tetap, bukan karena COVID pakai masker enggak. Memang gunanya untuk meredam aura atau bau dari jenazah agar kita tahan ya, itu dia. Nah setelah itu antum barengi siraman basuhan untuk cebok itu dengan air jeruk purut. Tapi ingat jangan ada luka. Kalau ada luka itu tidak dibenarkan karena jenazah tetap merasakan kepedihan dengan adanya jeruk purut tadi ya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita langsung praktek ke belakang. Ya, kita walaupun belajar kita harus ini. Yang harus kita perhatikan setelah kita mendengar kabar kematian, yang pertama pejamkan matanya, ya pejamkan matanya. Biasanya ruh itu mengikuti mata itu mengikuti ruh, sehingga dia kebanyakan mata terbelalak. Oleh karena itu pejamkan matanya. Kalau dipejamkan nggak bisa, maka antum bisa ambil uang benggol ya beberapa yang berat, antum bungkus pakai tisu atau sapu tangan. Jangan pula uang gitu aja diambil anak-anak pula nanti kan jajan dia. Jadi antum kasih tisu ya, dua mata kiri kanan antum timpa pakai logam supaya dia tertutup, sehingga besoknya itu nggak terbelalak lagi. Nanti antum terkejut, mandikan kok nengokin anak. Jadi dia harus ditutup. Yang kedua, timpa perutnya dengan benda yang berat. Bisa jadi misalnya apa ya, telenan. Kalaupun nggak ada telenan, buku, mungkin antum punya Minhajul Muslim, Riyadhus Shalihin 1 atau 2, itu antum bungkus. Jangan buku aja, tetap antum bungkus pakai selendang atau sapu tangan yang gede, tutup supaya ketika besok memandikan itu tidak kaku dan kotorannya gampang kita bersihkan ya. Itu harus diingat supaya dia jangan gembung. Jadi harus ditimpa dengan benda keras, bisa buku atau apapun, tapi tetap dirapisi dengan kain ya, seperti uang tadi. Berikutnya antum lemaskan persendiannya. Jadi antum ketika orang meninggal, antum jangan segan-segan, apalagi keluarga dekat. Antum ini kan gerak-gerakan pelan-pelan gini, pelan-pelan ya, pelan lembut. Ketika memandikannya beberapa jam kemudian, itu tidak kaku. Nanti kalau nggak antum gitukan, itu dipastikan 90% kaku. Nah, ketika kaku, nanti antum memandikan ke sela-selanya itu akan sulit. Keketiak itu pernah kami kejadian, ya kami hanya membantu karena sudah ada bilas setempat, kami tidak ikut campur. Nah itu, saking udah kakunya itu macam kayak ditarik begini. Itu kita nggak boleh memperlakukan jenazah dengan kasar, jadi harus dengan lembut. Bagaimana untuk itu? Nah,
kebetulan malamnya mereka nggak paham, makanya ini kaku jenazah. Untuk keketiaknya pun nggak bisa begini karena kita lihat, masya Allah ya macam kayak ditarik. Nah, jadi itulah gunanya. Ya berikutnya, ya mungkin juga ini mulut ya, itu biasa mangap ya kan, kalau yang jenazah itu biasa kita perhatikan selendang, diikatkan dagu ke kepala ya ken selendang misalnya itu ikatkan. Nah itu akan tertutup sehingga besoknya ketika memandikan dia dalam keadaan enak kita pandang, nyaman, tidak ini kita tidak ngeri nih ya. Kalau orang mangap tuh kan ngeri kita lihat. Udah itu yang kedua agar air tidak masuk. Kalau dia mangap nanti kita memandikan dia masuk air, itu menyebabkan jenazah cepat busuk. Makanya kita harus yang betul-betul perhatikan jenazah. Baik. Sesudah selesai kita tadi, setelah jenazah terkabar bagi kita sarankan untuk ahlu musibah seperti itu. Berikutnya apa? Kita segerakan pelaksanaan fardu kifayahnya. Ya, kalau memang nggak ada apa, nggak usah ditunggu-tunggu. Segera rekan-rekan, kawan-kawan beritahu bahwasannya keluarga kita yang meninggal perlu segera dilaksanakan fardu kifayahnya. Nah, baik, mungkin setelah kita ketahui semuanya, siapkan air ya, 3 baskom. Ya tentunya ini bidara tadi sudah di blender. Nah. Ini walaupun sedikit ya umahat, walaupun sedikit ini memang bidara asli. Dari daun bidara diperes dan di blender. Jadi ini kita anggap real memang air bidara, tapi yang seyogianya harus banyak. Dan banyak itu kalau kita aduk bebuih dia memang kayak sampo. Nah baik, untuk perempuan itu kainnya ini harus pakai kain basahan itu dari dada sampai ke kaki. Nah kalau laki-laki dari pusar ke lutut, ya dari laki-laki pusar ke lutut. Nah dipastikan yang memandikan siapa? Yang pertama yang diwasiatkan, Makanya antum dari sekarang wasiat siapa yang memandikan antum nanti. Harus, karena nggak tahu kita azalnya kapan. Ya, antum wasikan itu yang berhak yang pertama. Nah, yang kedua, kalau dia seorang anak, ayahnya. Kalau dia memang laki-laki, ya ingat kalau dia perempuan, walaupun dia ayah kandung, nggak boleh, kecuali di bawah 7 tahun atau yang auratnya memang belum dianggap. Begitu juga perempuan, apabila anaknya perempuan, yang pertama yang berhak yang diwasiatkan, yang kedua mamanya, ya mamanya. Berikutnya kerabat yang terdekat. Nah berikutnya setelah udah kita siapkan, maka ayo. Yang bagi perempuan kepang coba jelaskan. Ya kepang karena cara ngepangnya tidak pandai. Bagaimana masalah fikirnya itu harus dibuka atau kadang kan ada yang disunahkan tuh misalnya dibuka, kepang itu kan masalah khilafiyah. Nah kalau yang anak ketahui sampai saat ini, kalau dia perempuan misalnya rambutnya panjang dan itu memang harus dibuka ketika mandi, itu harus diurai supaya semua kena. Beda sama mandi haid, mandi junub tidak perlu, kan mungkin umat sudah pada paham, karena bisa jadi sekali, 2 kali, 3 kali mandi kan, jadi itu sangat merepotkan karena kalau harus dibuka. Nah ketika jenazah itu harus diurai, walaupun kata ikhwan kita ini ada khilaf, tapi kalau menurut anak afdoliyahnya itu harus kalau rambutnya panjang dibuka supaya rambutnya itu kena air, kena siraman, dan setelah selesai itu nanti dikepang 3. Yang kepang itu anak tidak paham, mungkin cara ngepangnya umat yang lebih tahu. Untuk memandikan itu minimal antum harus berdua, jangan sendiri, tidak sanggup ya, karena nanti ada saatnya di setengah duduk. Ayo bikin setengah duduk. Ini mandi ya, betul-betul ya. Antum setiapnya betul-betul mandi, apalagi kalau tadi pagi yang belum mandi pasti nih. Oh iya, udah setengah duduk nih. Jenazahnya jinak nih, atau udah gini ya tetap. Nah kalau misalnya di dalam paket itu ada celemek, antum pakai. Kalau nggak ada celemek ya antum harus bawa baju ganti. Karena antum berkemungkinan basah itu. Nah alhamdulillah di paket kami lengkap memang. Ada celemek, ada masker. Kalian promosi bang. Bukan. Endorse. lebih lumayan. Apa? Ikat apa itu?
Angkat lembu kota. Ikat hidup bang. Ikutnya hidup. Nah, kalau di paket ada ini, ya ikhwas sekalian, kalau ada sarung tangan itu wajib dipakai, baik itu dari karet, plastik atau kain ya, maka dipakai. Nah, satu lagi yang perlu Anda sampaikan, walaupun antum nanti istilahnya sudah jadi Bilal, misalnya disebut sini, oh tuh Pak Bilal sen-sen, antum usahakan tetap kalau yang meninggal itu orang tua, antum tetap sarankan antum sebagai ini aja, sebagai membantu. Jadi yang utama memandikan itu anak kandungnya, antum usahakan, sehingga dia yang mencebok. Jadi antum yang mengarahkan, membimbing, dia yang lebih afdoliyah memandikan. Jadi kita secara tidak langsung mendidik dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yang terakhir kali. Kalaupun memang nggak ada, ya udah antum juga terjun. Artinya pun bukan kita lepas, enggak. Tetap kita ikut, cuman dalam hal-hal yang seperti itu dia harus ikut. Baik, untuk kain ini, untuk sarung tangan, coba siapa yang membantu, siapa lagi yang membantu? Jadi usahakan sebelah kiri ya, ikhwas kalian, sebelah kiri. Karena ini ketika nanti mencebok atau membasuh kan kemaluan pasti kena. Jadi itu nggak boleh bersentuhan langsung kulit sama kulit. Jadi harus membersihkannya memakai ini. Jadi kalau ini enggak, ini kita hanya sekilas, nggak mungkin kita kena. Jadi sekilas. Tapi ketika nanti memandikannya memang antum harus kena, harus antum cebok. Jadi ini nggak jauh beda dengan kita mandi jenazah, mandi junub, seperti itulah. Seperti itu, jadi memang bersih harus. Nah, setelah ini selesai, maka jenazah di setengah dudukkan. Nah, ini diurut-urut. Ya, sesuai akhir. Ya, diurut pelan-pelan, ya, diurut. Kakinya sambil dibenggam. Benggangkan. Nah, satu orang, ayo masuk. Nah, kalau misalnya di luar, antum bisa baca bismillah. Tapi kalau memandikannya di kamar mandi yang ada water close, tempat WC duduk, jangan. Cukup di dalam hati, jangan baca jahar bismillah ya. Walaupun khilafiyat, tapi kita menjaga nama Allah supaya jangan disebut di dalam WC. Jadi bismillah. Ya antum siram aja nggak apa-apa, memang mandi beneran ini. Ya siram. Siram dari atas boleh juga. Boleh. Boleh. Dari atas boleh, dari sini boleh, tapi tetap ya ikhwas kalian. Ini kain jangan tersingkap tinggi ya, nanti auratnya nampak. Karena ini di bawah kain ini langsung nggak ada lapisan lagi, langsung langsung deplok. Jadi makanya harus hati-hati, karena kadang udah kita pagar pun anak-anak ngintip, ya kan. Nah jadi satu udah siram, satu ini kita masukkan langsung seperti cebok kita seperti kita cebok seperti itulah. Tapi jangan dimasukkan ya, jangan dimasukkan ke lubang ya, tidak boleh. Jadi betul dibersihkan. Oke, siap, sambil siram. Nah, siraman ini apabila jenazah nggak ada luka, maka antum begini, dicampurkan sama air jeruk purut. Campurkan aja gini. Sambil siram. Antum nggak ada luka ya? Kapan? Nah, jadi gini ya, sambil urut terus ke bawah. Nah, ini untuk peredam ya, peredam. Ya gini ya, campurnya simpel aja dia, simpel. Siram, urut, nah baru dicebokin, siram. Kita lihat, kalau misalnya ada kekuning-kuningan, antum ulangi lagi. Siram lagi, ambil air lagi. Siram gini, ya, bisa dari selangkangan juga disiram, bisa, di mana yang enak. Siram dulu, tapi pelan-pelan ya, lembut, tapi jangan lembut kali, sedang. Pokoknya urut ya, kiri kanan keluar. Kalau nggak ada keluar, kalau nggak ada keluar, tapi harus yakin, memang betul bersih. Makanya tadi sekali tengok kondisi ragu lagi, urut lagi, siram lagi, tengok lagi jari jemarinya. Kalau memang udah so pasti ya, ikhwas kalian, nah boleh diletakkan. Ini kita anggap sudah bersih ya, maka baringkan jenazah pelan-pelan. Jatuh lemas saja, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Dah. Oke, nah berikutnya apa yang kita lakukan? Maka yang tadi kita bersihkan ya, sudah habis kita cebok ya kan, kita bersihkan pakai gayung. Maka jari jemari ini sebelum diwudukan, lihat giginya.
kita bersihkan. Jadi nggak usah masuk ke dalam gali, hanya antara dua bibir sama gigi gini. Apa kan prakteknya? Nah, antum gosok dulu sebelum diwudukkan. Termasuk hidung-hidungnya, kalau memang ada, nah itu ada gunanya cotton bud. Nah, cotton bud nih, ini bisa antum putar-putar di sekitar hidungnya, ya, putar-putar, ya, putar-putar. Nah, berikutnya harus standby tempat sampah. Kenapa? Misalnya nih jenazah dari rumah sakit, berkemungkinan dia ada plesteran, ya, berkemungkinan dan pakai cawatnya itu harus dibuka. Jadi tadi kita lompat nih Akhwan. Jadi jenazah misalnya dalam keadaan berpakaian, kalau pakaiannya itu bagus, usahakan kita buka. Karena apa? Mungkin mahal, pakaiannya mahal. Contoh nih kejadian Ikhwan kemarin, mungkin ada yang Ikhwan kita meninggal naik sepeda. Nah itu mesti pakai sepeda. Apanya itu? Short sama itu tuh yang bagus, yang mahal-mahal. Dan itu kami buka dan bisa. Kami buka. Tapi kalau nggak bisa pakaiannya melengket, khawatir lambat memandikan dan itu, maka gunting. Apalagi kalau hanya pakaian biasa, maka antum ambil gunting dan pakaiannya itu dibuang. Kalau misi bisa bagus, antum buka pelan-pelan, dikasih sama ahlu musibahnya dan itu akan bisa dipakai. Nah, berikut alhamdulillah sudah bersih, ya. Nah, bagaimana tentang kumis dan kuku? Ya, kalau perempuan nggak ada kumis. Nah, kalau laki-laki itu ada memang khilaf, ya. Alhamdulillah Ahkamul Janais Imam Syekh Al-Albani sama Syekh Al-Adawi itu banyak pendapat, masya Allah. Jadi intinya khilaf, tapi ada yang berpendapat dibolehkan. Pendapat Imam Syafi'i yang terakhir, ya, yang terakhir beliau membolehkan memotong kuku dan merapikan kumis. Kalau kumisnya ini sampai gelewer gini ke mulut-mulut itu digunting, dirapikan. Tapi tetap hati-hati, jangan kena kulitnya pun jangan. Gunting karena kumisnya, ya. Selesai tengok kuku. Kalau dia kuku memang panjang maka diguntingkan. Mari kita, ini seolah-olah dia panjang ya, ya. Ini kita guntingkan. Tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya, tengok juga. Nah, menunjukkan sendiri nih kita. Baru kaki lihat, kita gunting. Nah, alhamdulillah. Nah, jenggot gimana? Jenggot kan tersendiri, nggak usah dipapain, ya. Nah, bulu kemaluan gimana? Nah, itu khilaf juga, tetapi dari beberapa kitab saya hanya ambil kesimpulan itu lebih afdolnya nggak usah kita apa-apakan, karena itu mustahil kita nggak melihatnya, nggak mungkin kita raba-raba tergunting nanti, gitu ya. Itu jadi menurut ana walaupun khilaf itu, kalau menurut ana nih Akhwan mungkin sependek tontonannya itu kalau bisa jangan. Nah, yang berikutnya bulu ketiak juga khilaf. Kalau bulu ketiak mesti terjangkau kita. Kalau misalnya jenazah ketika sakit kerasnya nggak sempat ahli musibahnya membersihkan, paksa antum sebagai Bilal, antum lihatlah dia. Nah, tadi kan sudah dilenturkan kan, bisa antum lihat keteknya, berarti panjang. Kalau nggak panjang nggak usah, biarkan aja dia. Nah, kalau dia panjang sampai ke sini, maka antum perhatikan, itu pun harus hati-hati. Nah, makanya alhamdulillah kalau bagi kita yang sudah belajar, apabila ada saudara kita yang memang udah kita lihat lah udah sekarat, udah sakitnya berat, antum lihat kesempatan gunting kukunya. Nah, kalau dia laki-laki kumisnya gelewer, antum potong pelan-pelan. Itu pun lihat kalau dia gelisah atau marah, tidak usah. Nah, penting kukunya. Ya, itu dia. Udah baik, udah selesai semua tadi ya. Ada yang ketinggalan? Ada ya? Apa lagi? Apakah harus disunahkan dari kanan atau ke kiri atau bebas? Apa itu? Hukumnya misalnya menggunting. Menggunting kuku. Iya. Ya, itu dari keumuman hadis Rasul. Ya, setiap sesuatu yang baik mulailah dari sebelah kanan. Nah, kalau memandikan itu memang ada hadisnya, mulailah dari sebelah kanan dan anggota wudhu. Baik, berikutnya setelah selesai semua ya, maka kita wudhukan dia seperti wudhu biasa, wudhu untuk sholat. Yuk, antum siram pelan ya. Nah, ini pun juga bismillah ya, kalau kita di luar ya, tidak di dalam WC ya. Bismillah. Nah, satu bentar ya. Seperti biasanya ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kuku-kukunya seling-selingin. Ya, yuk siram lagi. Yang kedua, tiga. Sekali lagi, tiga. Betul mandi, ini bersih lah pokoknya antum. Berikutnya antum gantian, nah, siram dia. Nah, jadi langsung. Selah-selahnya.
Ya, 2. Sekali lagi. 3. Oke, 6 ya. Berikutnya mulut dan hidung. Nah, beliau kan nggak bisa istinsar dan istinsar, jadi cukup dibasuh aja. Nggak mungkin dia kumur-kumur ya kan? Kumur-kumur udah meninggal. Jadi antum cukup apa ya? Ini anak dari luar aja, kalau nggak nanti dia geli-geli. Jadi kan tadi udah kita ikat nih, jadi dia terkatup. Maka antum ambil satu jari aja, basahkan aja bibirnya itu ujung ke ujung, sama hidungnya ini di permukaan aja, Nah, digosokkan, jangan dimasukin ya. Kalaupun masuk, dia hanya permukaan aja. Sekali. Dua kali. Ini gini. 3 kali. Dah, selesai. Barang tuang. Berikutnya, setelah itu, wajah. Nah, wajah harus rata. Ya, dari tempat mulai tumbuhnya rambut, janggut, kalau dia lebat, antum gini-ginian ya, agar dia merata. Sama ini, memang kita insya Allah orang Bilal itu biasanya lembut orangnya. Ke hidung-hidungnya, alisnya harus kena, wajahnya, setiap sisi, dagunya, oke, sekali. Dua. Ya, perhatikan nanti yang mau jadi praktek, yang mewakili kampung daerahnya, perhatikan. Ya, 3. Berikutnya ini lengan sampai ke siku ya, dari jari jemari sampai ke siku. Sekali, bentar, sabar, gosok ya yang rata. Ya. 2. 3. Oke, bentar. Ayo antum sebelah kiri. Ya, terus 2 kali. Ya, sekali lagi. Oke, nah, lanjut. Habis lengan, kepala ya, sampai ke telinga ya. Antum dari sini basuh, naik sendiri nih kita. Ke kuping ya, gini ya. Nah, selesai. Oke, turun. Terus kaki. Ya, seperti biasa ya. Kaki sampai mata kaki, ini jari-jarinya ini diseling-selingin. Ya, diseling-selingin, boleh pakai kelingking, boleh pakai yang lain. Nah, kuku-kukunya juga 2 kali. Tapak kakinya juga ingat. Ya, sekali lagi. Oke, 3 kali. Ya, ya, betul. Enak sebetulnya jadi ini, bersih hawa. Dingin ya. Sudah habis, nah udah selesai semua. Nah inilah mulai memandikannya secara sunnah. Jadi secara sunnah, yang pertama seperti biasa kita keramas. Kita ambil perasan daun bidara. Ini daun bidara tadi ya. Nah, daun bidara ya, perasan daun bidara. Maka kita keramasi pakai ini. Kita gosok-gosok. Kalau seandainya nggak dapat daun bidara gimana? Sampo. Sampo ya. Nah, sampo. Kalau nggak ada daun bidara, cari di kedai sampo. Boleh sabun cair. Pokoknya dia membuat dia wangi dan bisa meresap. 3 kali ya, dari 2. Nah, berikutnya air bidara itu dipakai sampai habis. Nah, ini juga mulai memandi bismillah. Nah, ketika wajah, ini bisa antum tutup ini mandi beneran tapi pelan-pelan anak, takut masuk kuping. Udah, jadi ini mulainya dari kepala sisi sebelah kanan atas, kanan mayat atas, kanan ini. Nah, selesai nanti kanan atas, kanan bawah. Selesai kanan bawah, kiri atas. Selesai kiri atas, kiri bawah. Sempurna 1 kali. 2, 3 seperti itu juga. Tapi nanti basuhan terakhir air kapur barus. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi sebenarnya memandikan itu ringan. Yang berat ketika tadi mengurut
perut, mengurut kotoran. Itu yang memang harus sabar kita dan harus benar-benar bersih. Setelah bersih sudah aman. Baik, kita mulai mandi ya. Sikit-sikit aja nggak apa-apa. Bismillah ya, dari kanan atas. Ini anggap sudah anak jemurnya ya. Ini sudah anak siram ya. Nah, ketika memandikan ini sambil nyiram, tetap kita menggosoknya pelan-pelan. Ingat, pelan-pelan. Kalau dia jenazahnya sudah agak tua, dia sakit, itu biasanya nggak antum gosok pun nampak kulitnya terkelupas. Maka antum kalau bisa siram aja, nggak usah digosok. Terkelupas itu nanti. Nah, kalau ini kayak gini misalnya ini segar, antum bisa gosok. Ya, gosok ya. Gosok ketiaknya, ini harus rata. Nah, kalau ada sabun atau sabun cair, maka pakai sabun. Nah, jadi kita mandi pakai sabun wangi, jenazah juga layak, dia harus memakai sabun wangi. Nah, gimana kalau pakai itu ada sabun batangan? Itu sebenarnya untuk mengapakan beol kita yang udah mengeras. Itu pun plus pakai air hangat. Kalau beolnya nggak mengeras, nggak lengket di badan, itu tidak perlu sabun batangan. Dia hanya untuk memudahkan itu rupanya. Jadi memandikan sebenarnya pakai yang wangi-wangi. Ya, ya, mulai itu mapakan. Ketiak harus kena ya. Ini gunanya tadi ketika baru meninggal, kabar meninggal, antum lentur-lenturkan. Ya, ini seperti biasa ya. Gosok bagian ini. Nah, ketika di selangkangan antum harus masuk. Jadi di selangkangan itu memang harus kena, tapi dengan pakai lapis ya. Jadi ini pakai lapis ya, terus ya turun ke bawah. Ini air bidara ya, ini nanti untuk sisa nanti untuk kon kita. Ya, terus kanan dulu ya, kanan atas dulu. Terus ya sampai sini. Wah, udah bersih. Makanya balikkan. Cara balikannya itu, oh ini antum. Nah, ini dinaikkan gini kakinya, dinaikkan begini. Yang satu pegang. Oh, satu orang aja. Ada. Yang penting dapat punggungnya. Mereng itu dapat punggungnya, sehingga kanan bawah dapat. Dan tetap juga pakai sabun, ya, dengan perlahan. Tetap deh. Termasuk ininya ya, apa namanya, punggungnya ya, harus kena ya punggungnya. Punggungnya tetap ditutup, jangan nampak aurat ya. Terus pakai sabun ya, ini belakang paha, betis sampai ke kaki ya. Nah, dari sini pun bisa, tapi tetap kainnya jangan lebar-lebar. Dah selesai, baru pelan-pelan diluruskan ya. Nah, sekarang kiri atas sama, dari atas ke bawah. Belum. Kiri atas dulu. Cepat aja. Bukan mandiin becak di bawah. Dapat ya. Jadi dari atas nih ya, dari atas kepala ya. Ini tidak ada bujur ya. Orangnya cengar-cengiran deh. Gini. Terus ya. Ini lengan juga, jangan lupa, walaupun tadi sudah wudhu, tetap harus dikenakan mandi. Ketiak, dada, terus turun ke perut, terus ke pangkal paha, ke selangkangan, masukkan jari tangan kiri di sela-sela kemaluan perempuan juga, di sela-selanya itu, dan kemaluan juga dicuci, disabunin ya. Tapi ingat, jangan ditengok, jangan dibuka lebar ya, tetap disabunin. Macam kayak kita mandi kan, semua kita basuh kan, semuanya. Terus anggap nih, oke. Nah, ini anggap kita apa ya, ya, kita apa samping-sampingnya ya, terus ke bawah. Ya, jari-jarinya juga disabunin ya. Oke, selesai. Nah, maka diarahkan ke kiri bawah. Melengkan seperti itu. Nah, silakan anak yang mau nahan antum ya, mandikan dari atas kepala. Oh, kupingnya ya. Ya, ini. Jadi kita mandikan punggungnya, nggak apa-apa. Kan nggak ada dendam kan? Ya, oke, siap. Kiri bawah kita letakkan pelan. Nah, itu sempurna satu. Kedua, ketiga seperti itu. Nah, ketiga seperti itu. Jadi sangat mudah sebenarnya kan. Baik, yang kedua seperti itu. Bisa ada
perahan daun bidara kita tetap pakai, habiskan ya. Kita siram ini rap dari atas ya, dari atas kepala terus. Jangan lupa sambil digosok halus-halus, ya. Terus tetap sabunin ya, terus perut, pangkal paha, selangkangan, terus sabunin sampai ke kaki. Nah, kita balik lagi kanan bawah. Pegang. Dari sini. Itu nggak ada ukuran. Aduh. Harus ganjil gitu. Iya, itu sunnah ganjil mandi. Kata Rasul 3, 5 atau 7 atau lebih bila perlu. Tapi para ulama mencukupkan 7 udah paling banyak, walaupun situ ada khilaf. Itu biasanya yang jenazahnya ya harus sabaran tuh. Jadi antum kalau memang jadi bilan tuh harus sabar. Pahalanya besar loh. Ya. Terus bagian bawah ya, terus digosok pelan-pelan ya, punggung, paha, betis, terus ya selesai. Nah, berarti kiri atas ya, terus kita mandikan seperti biasa. Nah, ingat ketika memandikan nih, misalnya nih keluar feses lagi, keluar nya lagi, bagaimana? Lanjutkan aja mandi, selesaikan mandi, nanti terakhir sebelum antum anduk ya, udah basuhan terakhir, wudukan terakhir, karena tadi kan pertama sebelum kita mandikan diwudukan. Nah, jadi dia batal dengan keluarnya feses lagi. Maka antum terakhir kali sebelum dikeringkan wudukan. Tapi kalau udah misalnya lah antum bersihkan, keluar lagi dah, mandikan lagi, mandikan 4, 5, keluar lagi. Ini ya semoga kita dijauhkan Allah dari itu ya kan. Mandikan lagi sampai 7. Kalau memang keluar lagi, antum ambil tanah liat dihangatkan, maka sumbat lubang duburnya pakai itu. Nah, setelah itu wudukan, dan setelah itu bawa, keluar nggak keluar udah itu nggak usah dihiraukan sama batas segitu. Kalau nggak ada tanah liat ya mungkin kapas antum apa. Tapi ingat, tetap dijaga aurat, jangan seperti kejadian di apa itu, masya Allah. Ketika kami ingatkan, dia lupa waktu mengurutkan itu belum keluar nya. Jadi kami takutlah ketika mau diangkat, Pak itu tadi belum diceboin, udah belum Pak, orang kami nengok. Akhirnya sambil mungkin marah dia kan, dimangapkan ya gini, nampak lah, lari lah kami, nampak lah auratnya jelas, disumpel dia memang. Tapi kita jangan gitu, kalaupun memang disumpel tetap auratnya dijaga ya, disumpel. Kalau nggak ada tanah liat, disumpel deh, sumpel, bersihkan kalau memang masih ada ya, maka setelah itu wudukan, habis itu udah keringkan bawah. Karena itu 7 maksimal, walaupun ada perbedaan, boleh lebih 7 bila dianggap perlu. Allah jaram ya. Yang tadi yang kedua ya, yang kedua seperti biasa ya, semua pelan-pelan. Nah, baik, kiri, bawah. Antum naikkan ya, ingat nih caranya gini ya, jadi gampang. Oke, antum akhirkan pelan. Biar ada yang tahan. Enggak, alor-alor naik. Nah, berikutnya siap-siap yang daerah mana di sini, Arif? Yang Wala, Bahorok, siapa yang mau siap-siap? Penggantian anak jadi berdiri di situ. Mau lihat? Ada. Oke, 2 kita letakkan pelan-pelan, rebahkan lagi pelan-pelan. Nah, yang ketiga kapur barus. Kapur barus ini juga hanya simple ya. Ini karena misi hidup, jadi nggak kita apakan. Jadi nggak usah murah apa-apa. Ini seperti biasa, kapur barus pun cara memandikannya biasa. Dari atas kanan dulu ya, kanan atas dulu, terus ketiaknya, ya lengannya, terus. Nah, boleh diginikan juga, terus dari bawah kain ya, kemaluannya terus. Nah, jadi selesai, tetap ini kanan bawah juga dilakukan. Jadi ini nggak perlu digosok-gosok lagi karena 2 kali mandi ini sudah bersih, ya kan? Itu dia makanya hikmahnya 3 kali disunahkan mandi. Kepalanya ya kita siram, ini badan, perut, ya ini bokongnya, terus paha, betis, sudah bawah, ya kita letakkan pelan-pelan. Begitu juga kiri atas, ya kita pakai kapur barus
Terus ya ketiaknya kenakan, sela-selanya, ya terus dada, ya selangkangan, terus paha, kaki, ya. Oke, yang terakhir, nah dari ini juga kapur baru, siram, ya. Pelan, pelan, pelan. Oke, pegang pelan. Nah, sudah selesai. Ini di sini biasanya pakai apa, Pak? Meja apa di pangku? Ada di pangku, ada pakai meja. Tergantung. Ada di pangku. Karena ada di pangku, ada yang pakai meja gitu. Nah, kalau nanti antum jadi Bilal, usahakan di meja. Karena apa? Pangku repot. Repotnya gimana? Nanti membalik-balikan seperti tadi itu repot. Karena ada yang nggak kuat, satu aja yang nggak kuat, itu jenazah bisa apa? Jeplak bahasa Jawa nih, jeplak plek jatuh. Mama kita pulang lagi kita mandi gak? Makanya lebih aman dan lebih memudahkan antum yang memandikan, usahakan harus ada meja. Kalaupun nggak ada, ya udah apa boleh buat di pangku. Tapi yang kuat-kuat, nah, yang kuat-kuat. Nah setelah itu maka mana anduk tadi? Ya, nah anduk kan dari misalnya ini paket. Kalaupun nggak ada paket, usahakan dari rumah dua ya, dua anduk yang bersih. Maka andukilah dia pelan-pelan dengan lembut. Ini apanya? Nah, bagaimana kalau ada sisa-sisa ini apa tadi? Air bukan kapur baru, biarkan aja. Gak usah antum bilas lagi, dan kotor jenazah. Antum bilas lagi pakai bersih, jangan. Itu memang gunanya untuk meredam dari serangga dan hewan-hewan yang memakan bangkai manusia. Hewan enggak, kalau kecil ini tidak mau dia. Itu salah satu hikmahnya. Maka biarkan aja, dikeringkan, ya, dikeringkan rambut, kuping-kupingnya, mata udah bersih, mulut, ketiak-ketiaknya ya, bersihkan betul kering. Tuh kering. Nah yang anduk satu lagi tadi mana, Aki? Mari. Nah ini juga, ini antum bentangkan gini, sambil macam ngelapnya digini kan. Nah ya, sambil dilap nih gini. Dah, ini tadi kan misalnya nih meja nih basah, ya kan? Nah antum merengkan dia, macam kayak tadi, merengkan. Nah ini antum harus keringkan, betul-betul kering karena mau dipakai pampers. Jadi ini antum betul-betul, iya. Ini ibaratnya kita tarik nih ya, kain ini udah nggak ada, karena kalau ada kain basah sini tetap lembab dan tetap basah. Jadi, Ketika kering lah ya. nggak usah. Kalau dia tuh mejanya biasa stainless atau seng atau aluminium itu kan, atau dia papan tuh biasa kita pakai anduk aja Pak. Pakai anduk aja kering, betul-betul kering, badannya kering. Baru kita apakan lagi, satu lagi, baringkan lagi, ya dari ujung kepala kering, kan anduk dua tadi nih, sampai kering betul, antum meringkan lagi, sama ininya antum airnya antum gini kan, sibak. Nah itu biasanya tuh mejanya bolong-bolong. Nah sudah itu, sudah kering betul. Nah ini anduk yang besar tadi tetap. Nah ini baru antum tarik pelan-pelan dari bawah, tarik kain-kain sarung yang apa dia, tarik pelan-pelan. Nah itu dia, ini walaupun segini ini teknik agar auratnya tidak nampak. Nah berikutnya, maka ya ini seolah-olah tadi udah kering ya. Jadi udah kering, maka ini kita pasang di tempat pemandian jenazah. Ini posisi dia di tengah ya. Nah, jadi gini dia. Jadi seolah-olah dia, ini kita taruh di bawah dia ya. Ya nanti antum merengkan, jenazah itu harus dimerengkan, baru ini masukkan, udah benggangkan dia, baru ini nanti dilipat gini. Nah makanya talinya jumpa. Nah diikat, terus udah nampak kan? Udah nampak? Nah udah kan, berarti ini dalam keadaan pakai pampers. Maka kain panjang kan tadi sudah mungkin lupa sebutkan, siapkan 5 kain panjang kering, 5, 2 untuk di tempat pemandian, 3 untuk di tempat pengkafanan. Yang 2 gunanya untuk menutup ini, untuk mengangkat jenazah ke dalam. Yang 3 nanti biasanya untuk pagar, biasa ketika mengkafani orang banyak melihat. Jadi kalau dia laki-laki jenazahnya yang membuat pagar laki-laki, agar perempuan yang takziah itu tidak nampak. Nah baik, jadi ini kita anggap inilah kain sarungnya ya, kain sarungnya, jadi langsung diangkat. Nah bagaimana kalau ada yang berpendapat harus kaki dulu, kepala dulu, itu nggak masalah, yang manapun silahkan angkat. Nah baik, mungkin sudah selesai. Nah satu orang yang mungkin teman kita tadi, maka dia yang tadi kan kita lipat tuh,
maka kita persilakan ibu-ibu, bu, maaf bu, keluar dulu, silakan kami, jenazahnya sudah siap dimandikan, mau dikafankan. Nah kita bentang tempat yang tadi, supaya apa, kita angkat nanti kainnya belum dibentang. Nah, bentang yang tadi kita lipat kita bentangkan. Nah ketika udah bentangkan, makanya ayo udah pak, angkat. Untuk mau kami angkat, apa jalan sendiri? Oh, jangan selesai. Nah, baik, untuk yang dikafani kalau bisa yang kering, yang tidak dimandikan, karena nanti lengket kapas-kapasnya. Siapa lagi? Oh ya siap. Oke, jadi sebentar sebelum kita kafankan ke depan, ada pertanyaan, coba mana tahu? Ada hal yang masih kurang jelas? Yang Pak Abdul? angkat kan nggak mesti ganjil misalnya. Yang angkat jenazah? Enggak pak. Nggak mesti Nggak ada. ganjil. Tapi kalau dia jenazahnya perempuan itu ada anjuran mahramnya yang mengangkat. Mahramnya, misalnya siapa yang meninggal, seorang istri, suaminya, adiknya, anaknya, orang tuanya. Kalaupun nggak ada lagi kerabat yang paling dekat lah. Kalau misalnya nggak ada lagi mahram, cuman dua kan, nggak mungkin angkat jenazah dua orang. Minimal itu biasanya pak paling sedikit 3, paling sedikit, tapi pun ini ngelewer nanti. Kalau bisa 4. Jadi 4, usahakan yang mahram untuk perempuan. Nah, kalau laki-laki kan bebas. Itu dia. Itu juga harus kita perhatikan. Memang di dalam wudhu kita mau sholat pun memang seperti itu, pernah baca kalau dia yang terlalu lebat, dia khawatir tidak bisa terbasuh semua, maka disunahkan yang lebatnya itu. Jadi hanya kena sebagian mungkin. Tapi kalau yang sedikit memang harus betul-betul rata deh. Allah. Paling 1,5 jam dia memandikan dan mengkafani. Itu udah termasuk yang agak lama dikit. Kalau dia standar 1 jam 15 menit. Jadi kalau jenazahnya normal, tapi kalau memang ada sakitnya bisa jadi 1,5 jam. Gigi palsu itu tergantung. Kalau emas tuh biasanya pasti diambil. Kalau gigi palsunya emas. Nah kalau gigi palsu biasa, kalau sulit nggak usah. Apalagi sampai udah menyatu itu tidak usah, menyakitkan jenazah. Memang ada itu khilaf juga masih. Ada yang kalau dia gampang silakan ambil copot. Tapi kalau payah, apalagi itu kan mulut udah kita ikat, sudah terkatup, payah kita buka, itu tidak boleh, biarkan aja. Allah. Setelah kita siapkan tadi kain kafan, maka sebelum diangkat, maka seorang membentangkan kain kafan yang telah kita siapkan tadi. Nah, agar tidak dipijak-pijak kain kafannya kotor, maka antum bisa lipat sedikit, lipat pinggirnya sedikit. Iya. Sedikit. Agar nanti kan mengangkat jenazah tuh repot ya, berat mereka ya. Pengen sedikit kali, lipat sedikit aja. Baik, karena jenazahnya pun alhamdulillah nurut, kita tidur sendiri nih. Abdul, ada bapak yang dimulakan Allah. Jadi kan kita bikin bantal, jadi pas kepalanya itu diposisikan di situ. Nah, mundurnya. Iya, mundurnya. Jadi nanti antum pun ketika membentangkan kain kafan antara kapas sama kepala itu harus betul-betul posisinya di tengah, jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah, supaya apa, bisa ada ruang untuk mengikat. Nah, baik, adakah afdoliyah ketika tangannya di sedekat atau diluruskan? Nggak ada afdoliyahnya. Jadi lihat, kalau jenazahnya memang darurat sudah kaku gini, ya udah gini aja. Tapi kalau jenazahnya fleksibel, dia lemas, lebih rapi ya, ini dalam hal kerapian, maka letakkan samping. Itu satu. Yang kedua, misalnya ini di masyarakat tuh kadang ada seperti kalau udah gini misalnya ribut mereka, ya udah antum ikuti kata penduduk setempat. Ada Pak, tunggu di sedekatkan. Enggak, harus sedekatkan ya. Udah, antum ngalah, sedekatkan. Nah, kita dakwah memang harus lembut, sedekatkan. Nah, gini, ya, gitu. Tapi kalau nggak ada suara sumbang, maka lebih simpel dan lebih rapi, dia diluruskan gitu, ya, simpel. Baik. Ini tadi, itu coba. Ini kita anggap pampers tadi ya. Ini kita anggap sudah pampers tadi ya. Ya, tadi kan di pemandian kita tutup nih, ya kan, dengan kain panjang. Jadi jenazah dalam keadaan tertutup pakai kain panjang. Ya, ini tertutup semua ya, dari kepala sampai ujung kaki ya. Ini kita anggap sudah tertutup. Baik. Di dalam paket misi ada lebih kapas. Nah, sebagian sudah antum taruh kan di bawah tadi. Nah, sebagian lagi untuk di atas. Jadi ini bisa di tempat ini
ketiak, lipatan-lipatan, taruh sedikit, ya. Nah gitu, sisanya nanti di dagu. Nah sebelum antum tutup, minyak wangi dari mana? Minyak wangi. Nah, 7 anggota sujud antum letakkan. Jadi ada memang kesunahannya. Mana 7 anggota sujud? Ini maka ya, ini wajah tuh, jidat sama ini ya, hidung antum balurin minyak wangi. Dan kalau ada minyak wangi yang paling paten, antum kasihkan. Yang paling wangi yang sedap, kasihkan. Apalagi orang tua kita, kasihkan. Hidung, ya. Kedua, telapak tangannya tempat sujud ya, taruh dulu. Habis itu 2 lutut, kanan dan lutut kiri. Habis itu nih kaki. Nah, kaki. Taruh minyak wangi. Nah, siap. Baru kita lapis. Nah, kita apakan dulu. Ini ibarat kira-kira. Ya, ini kalau sisa jangan antum tinggal-tinggali karena jenazah enggak ahlu musibah enggak mau mati itu pakai jenazah. Banyak kejadian. Untuk apa itu Pak? Untuk apa itu Bu? Kok nggak dipakai semua? Bahkan ada yang marah. Antum jangan baper, udah antum sabar. Karena ada kadang umahat atau ikhwan kita yang lupa. Ada satu kapas lagi satu gulung. Dibanting depan dia ini, kok nggak dipakai kalau untuk jenazah? Itu dia gitu kan. Jadi kita harus peka. Jadi kalau ada untuk jenazah itu pakai semua. Karena apa? Orang itu nggak mau mati biasanya. Nah kalau kita tahu nggak ada masalah pakai kalau memang itu pakai. Nah ini ya, gini ya. Jadi ini sampai ke sini. Oke, nah berikutnya kalau ada lebih lagi, ini juga untuk supaya gampang dipandang. Ini hanya tidak sentuhkan ke konti kotor ini nanti gini. Nah, jadi dua gitu. Pastikan kalau ada lebih kapas. Ada kesunahan yang nggak ada, cuma untuk menghabiskan kapas dan untuk ketika nanti biasanya ziarah terakhir kan sebelum kita bungkus kan mau ada yang melihat wajah yang maka kita ini. Kalau nggak ada, udah nggak apa-apa. Jadi kita anggap nih sudah di sini, ya sebelumnya wakeda. Maka ini tadi kain kan isi ditutup nih, ya. Ingat ya, ini isi ditutup nih. Oke, dan siap semua. Kapas sudah kita habiskan, kita balut minyak wangi ke 7, maka kita mulai lipat mulai dari kanan dulu. Lembaran yang pertama, lembaran paling atas. Nah, karena apa ya, bentar ya, kenapa bentar pelan. Nah, ini satu lagi nih hikmahnya, perhatikan. Kalau kemudahan antum ini nggak usah disedekat, nggak usah. Kenapa? Ini memakan kain. Nah, misalnya ini kan masuk pas-pasan kan. Nah, kalau ini mapak lagi Pak, lebih rapi. Satu lagi udah ke samping. Nah, lebih banyak kain apa kan sejengkal. Apalagi antum beli kain meteran yang bidangnya hanya 1 meter. Jadi kalau ada kemudahan posisi tangan ini nyamping, udah antum bikin samping. Tapi kalau orang begini atau dia sudah kaku gini udah gini kan. Nah, tadi dia bedanya sedikit aja kan. Nah, itu dia. Juga salah satu hikmah kita mengetahui setiap pelaksanaan fardu kifayah. Oke, nah, anggap nih kita lurus ya. Jadi yang kanan dulu ya, kanan dulu, gantung Bang, supaya dia nafasnya bisa. Kanan dulu, kiri baru di atas gini. Nah, lapisan pertama, gantung. Terus lapisan yang kedua, kanan dulu. Apaan? Ada yang lupa. Ini tadi kan kain. Nah, kain tadi yang dari kamar mandi nggak mungkin antum bawa ke kuburan. Ini antum tarik pelan-pelan. Nah, ini tetap harus dijaga. Ini pelan-pelan ya. Nah, pelan-pelan. Ini udah keadaan tertutup lapisan yang pertama. Inilah tampilan pelan-pelan. Ya, nanti bisa yang penting ini dalam keadaan tertutup. Nah, maka lanjutkan. Ya. Lapisan yang kedua, yang kanan dulu. Udah ini kita kotor juga Pak. Gak apa-apa Pak ya, kotor-kotor sedikit. Insya Allah ada kebaikan. Yang lapisan yang kedua, ya. Ya, masukkan dulu lapisan dia tetap kanan dulu, kiri nimpa. Iya. Terus lapisan kedua. Oh, gitu. Ya, baru kedua baru gini. Ini tetap rapi ya, Ki ya. Ujung harus tetap rapi.
harus tetap rapi. Dia yang ketiga. Nah, harus tetap rapi ya. Nah, ujungnya harus rapi. Nah, dah. Nah, habis itu ikat. Ingat, ikatan juga simpel tapi harus pas. Ikatan simpulnya harus di sebelah kiri jenazah. Ini kiri jenazah. Kita ikat. Yang pertama itu kuat. Seret. Harus kuat. Ini talinya kuat memang. Nah, habis itu ikatan yang kedua disimpul. Disimpul hidup. Disimpul hidup ya. Nah, kenapa kok harus di sebelah kiri? Nah, hikmahnya ketika jenazah masuk di dalam lubang kubur, itu kan dihadapkan menghadap ke kiblat. Nah, menghadap ke kiblat itu di sisi lambungnya sebelah kanan. Sehingga kalau antum mengikatnya di sebelah kanan jenazah, maka si tukang ngorek kubur atau kita nggak bisa membuka ikatan kain kapan. Makanya dia hikmahnya ikatan simpulnya di sebelah kiri. Ya, begitu seterusnya diikat sebelah kiri semua di sini. Nah, di sini dia. Ya, ini kita simpel aja. Ya, ikatan pertama mati, yang kedua hidup. Ya, tinggal tarik aja dia. Ah, coba bantu ikat yang terakhir. Nah, gimana kalau ada yang minta, Pak, Bu, nggak usah dibungkus dulu, kami mau ziarah, silakan. Jadi antum buka pelan-pelan lapisan pertama. Nah, ini kan udah dua, tiga. Nah, antum sisakan sedikit begini wajahnya. Jadi ini posisi seperti ini. Biasanya kan ziarah gitu. Nah, jadi nanti setelah selesai, nanti bisa antum seperti itu lagi. Nah, jadi ini nanti lebih rapi ya kan, tentunya kan, lebih rapi, antum rapi-rapikan. Dia tetap. Ini tidak anak ketakan tadi, karena ini hanya pengetahuan. Jadi ikatannya sebelah kiri jenazah. Nah, kalau itu nanti ada lebih, misalnya bisa antum lipat ini, ikat lagi, kan masalah itu ya, tarik kasar. Nah, ini ibarat kapas tadi sudah habis ya, muat. Nah, berikutnya kalau sudah selesai istilah kita ziarah, maka antum pelan-pelan aja lagi. Mana tadi kan kanan dulu kan? Kanan dulu, kita lihat nih, kita urai. Nah, kanan dulu, tingkat. Ya. Yang lorong ibu di apa ya? Hidung. Nah, itu nggak ada keharusan dan itu nggak ada dalil anjurannya pun nggak ada. Nah, bagaimana kalau kita lihat ada yang pakai kapas bahkan kuping? Nah, itu begini. Kalau jenazahnya itu sakitnya ini apa? Kanker darah, bisa berkemungkinan. Alhamdulillah anak pernah memandikan orang yang sakit kanker darah. Nah, itu memang waktu memandikan itu keluar darah tuh dari hidung, dari kuping. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan ketika sudah mau selesai bahkan ketiga sudah mulai habis. Nah, itu antum jangan khawatir walaupun dia kecelakaan, kalau bisa dihentikan tiga. Tapi kalau nggak bisa gimana? Mandikan aja. Nanti waktu terakhir baru antum lap-lap dan dibaluri kapas dan bawa ketika sebelum dikapankan bersihkan dulu. Nah, itu biasanya Pak disumpeli kan, misalnya ini keluar dari sumpeli sambil dia kan pelan-pelan nih masih minyak wangi, masih baluri dulu kan, tengok udah mulai basah lagi, ambil kapasnya buang, tukar lagi baru itu terus, udah mau siap tukar lagi. Nah, alhamdulillah insya Allah gitu selesai kita mau tutup dia berhenti. Kalau nggak berhenti, itulah Pak mungkin ketika kita melihat disumpeli, itu mungkin itu ya darahnya terus mengalir. Ada memang orang yang meninggalnya itu riwayatnya sakit kanker darah, maka kapas dipergunakan untuk menutup lubang-lubang tempat keluarnya darah, itu silakan. Tapi kalau nggak ada keperluan, nggak boleh, nggak perlu disumpel-sumpeli. Nah, gimana kalau mulut misalnya mangap, mungkin dia lupa tadi malam untuk diikat ke dagunya, itu boleh. Kadang kan seseorang meninggal melihat mulutnya mangap itu tidak mengenakan, tidak sedap dipandang mata, maka antum bikinkan sebentuk sebesar mulut kapas, antum tempelkan, karena dia dari hawanya itu pun masih bau ya. Apalagi antum kalau misalnya udah sakit darah, jangan makan durian, hawanya itu ada pernah hawa itu. Jadi kalau makannya enak-enak, tapi ketika udah kayak antum sedawa naik mobil, mobil itu keluar itu, awalnya kentut tuh, baru makan durian, itu awalnya beda. Maka kalau misalnya nih antum walaupun hobi durian,
Anak sarankan kalau memang lagi sakit-sakit, kalau bisa jangan makan gulai. Masya Allah. Ini anak gulai tapi anak tidak cerita orangnya kan, itu pengalaman. Janganlah makan gulai, awalnya beda. Masih mendingan jengkol. Iya betul. Awal gulai itu memang kenapa dibus-bus tidak boleh makan gulai? Karena awalnya itu bisa bikin mabuk dan orang muntah. Betul, kenyataan sih. Jadi kalau bisa, kalau udah sakit keras, kalau bisa nggak usah makan gulai. Karena kalau misalnya baru kita meninggal ketika makan gulai, awalnya beda. Baik, mungkin itu sudah kita bahas ya tentang kapas. Kalau nggak ada keperluan tidak perlu ya. Baik, ketika selesai tadi mata antum di fase pertama ambil ya ini tetap rapi, pelan-pelan antum bikin serapi mungkin. Jadi ketika antum membungkus jenazah itu rapi, jadi antum nanti dipakai bapak tuh, ibu tuh bagus rapi. Bukan berarti kita mau dikenal, enggak, memang rapi. Itulah kenapa? Itu kan disuruh itu dia ada bilangnya, nah gitu. Jadi antum secara nggak sengaja berdakwah antum di situ, dakwah bid'ah. Nah, jadi seperti biasa ini antum gini kan aja, makanya besar aja. Nah, antum ikat di pangkalnya. Nah, ini biasanya ikatannya di sini, di dekat dagu. Nah, ini agak betul-betul diikat di sini supaya nggak terlepas ya. Gampang kan ikatnya gini kan? Nah, udah. Oke. Jadi seperti itu, jadi ini rapi. Nah, satu lagi kita buka Pak ya. Udah selesai ya, kita buka. Bagaimana kalau cara mengapakainya dengan digulung? Boleh, tafadhol. Kita buka dulu. Ini kan kita bentang biasa aja ya. Nah, ada yang model di apa namanya tuh? Digulung kayak lepet ya. Tafadhol, boleh. Ini kanan di bawah, kita kanan di bawah. Antum gulung. Dua orang biasanya gulung. Ah, gulung. Boleh berlawanan, boleh satu arah. Misalnya antum gulung ke sana. Nah, yang ini gulung ke sini. Boleh, suka hati. Itu untuk kemudahan kita. Jadi nggak ada afdoliyahnya. Oh, lebih afdol gini, enggak. Yang manapun boleh. Jadi tergantung antum, ya. Nah, ya, kalau mau lebih simpel, antum gini aja. Bentangkan rapi sampai ujung. Antum bentangkan gini. Seperti biasa. Nah, saya kira sudah jelas. Walaupun gitu, yang mau ditanyakan silakan. Yang maaf juga silakan. Nah, coba Pak. Oh enggak. Kita nonton foto. Jadi nggak ada ini, yang nggak ada standar hukum ya kan. Baik, berikutnya ini adalah pemakaman secara sunnah yang disunahkan, dan ini sangat dianjurkan. Karena apa? Setiap sunnah antum insya Allah akan dicintai sang zat pengasih lagi maha penyayang. Jadi usahakan secara sunnah masuk dari arah kaki ya. Jadi ini pas posisi sebelah kiblat ya, kiblatnya ke sana. Jadi ini kan kaki, inilah namanya posisi kaki. Jadi jenazah itu disunahkan masuk dari arah kaki. Jadi kondisi jenazah memang seperti ini. Nah, biasanya pakai kerenda ya. Nah, pakai kerenda dan ditutupin ini kain panjang. Nah, ketika kerenda sudah dicabut, ini jangan antum ikutkan. Ini antum harus buka. Ya. Satu orang membuka ini. Jadi antum tinggal memegang langsung jenazah dengan kain kafannya langsung. Jadi tikar dan kain panjang tidak ikut ke dalam lubang. Posisi tangan, ya. tangan. Kanan satu di atas, satu di bawah. Nah, maka segeralah masukkan dari arah kaki sembari mengucapkan ya, tafadhol. Yang di lubang satu lagi, ingat, yang menerima di dalam kuburan itu tadi malamnya tidak sedang junub. Tadi malam dia tidak berhubungan. Itu yang dibolehkan. Apabila dia berhubungan, maka tidak dibolehkan menampung jenazah di dalam lubang kubur. Ya, tafadhol. Sambil jalan pelan-pelan, langsung tampung dari sini, dari bawah. Ya, tampung sambil jalan sembari mengucapkan Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Langsung pelan-pelan antum, langsung menghadap ke kiblat. Nah, itulah jadi posisi persis kepala menghadap ke kiblat, mengenai kulit kepala langsung menyentuh. Alhamdulillah Anda belum menjumpai dalil. Yang penting intinya menghadap kiblat. Kalau memang ada antum bisa di bawah, antum
kenakan, kalaupun nggak bisa nggak ada masalah. Jadi intinya menghadap ke kiblat itu sudah terpenuhi. Nah, mengenai buntelan itu fleksibel ya. Apabila memang sudah dibikinkan buntelan tanah untuk mengganjal agar tidak jenazahnya jemplang, maka antum boleh dibulat-bulatkan. Kalaupun nggak ada, misalnya tanah keroan itu agak keras seperti ini kan, nah, ini juga boleh, tidak mesti buntel. Nah, seperti ini kan, Anda bilang tadi kan, satu cangkolan. Nah, ini bisa. Gunanya untuk apa? Untuk supaya jangan terbalik. Nah, coba antum ganjal. Nah, beberapa, dan itu jumlahnya tidak harus beberapa. Setelah udah posisi aman, maka satu orang atau dua orang mulai membuka ikatan tali tadi. Silakan. Nah, simpulnya aja. Nah, itu makanya tadi kita pelajarannya, dia harus di posisi sebelah kiri jenazah, agar ketika jenazah dimerengkan udah nggak tertimpa lagi. Kalau tertimpa ikatannya di bawah jenazah, antum akan kesulitan, dan itu nanti menjadi buah bibir. Ustaz, kenapa mesti dibuka Ustaz? Allah alam apa sebabnya, tapi itu memang ada dari perkataan ulama, itu memang harus dibuka. Mengenai bukanya itu harus, kadang ada Pak, dibukanya itu harus nampak wajahnya. Nah, itu anak belum jumpakan dalilnya. Kalau seandainya nggak dibuka Ustaz? Kalau nggak dibuka misalnya kelupaan, wallahu alam, anak saya tidak jadi poncong. Dibuka di waktu itu pun pasti jadi omongan. Buka. Nah, itu dia tadi. Makanya Itu dari tali. makanya perlu dipertanyakan supaya tahu kita jawab ke semua ini. Dibuka. Dibuka Nah, jadi masalah. dibuka. nggak dibuka. Kalaupun dia nggak, talinya tetap di situ, artinya cuman simpulnya aja. Nah, jadi tentang apa akibat kalau kita tidak membukanya, wallahu alam. Jadi kalau masyarakat misalnya itu kan saling mengingatkan tuh, buka itu, maka bukalah. Baik, ketika antum sudah mengkondisikan seperti ini, apabila antum bisa mengkondisikan lingkungan sekitar ini, maka antum tidak usah ikut mengazankan apabila ada orang sibuk. Udah azan, tidak usah. Ya, mudah-mudahan antum bisa mengkondisikan sehingga ketika ada orang menyuruh azan, antum Pak, maaf nggak usah Pak, gitu ya. Nah, itu sering. Kadang kan ikut-ikutan mereka di TV, padahal azan itu menyeru untuk sholat. Nggak mungkin lagi jenazah dia mau sholat. Baik, berikutnya yang kedua juga itu ada juga air mawar tuh biasanya. Setelah sudah dimasukkan mereka sibuk, mana air mawarnya? Pak, nggak ada Pak, lanjut aja, gitu aja bahasa kita. Nggak ada Pak, itu Pak, lanjut. Nah, lanjut. Nah, setelah lanjut maka mulailah ditutup dengan papan ya. Kalau di Indonesia itu papan. Nah, kalau di Timur Tengah itu mereka kayu payah, batu yang banyak itu batu. Nggak ada masalah ya. Itu nggak ada masalah, itu kondisional. Boleh papan, boleh batu. Nah, mulai itunya itu berapa jumlah, tidak berapa jumlah, yang penting dia tertutup semua rapat. Kenapa? Setelah itu mulailah diuruk. Nah, setelah udah ditutup, nah yang lainnya mungkin naik, antum naik, udah naik. Nah, itu disunahkan menaburkan 3 kali taburan. Nah, antum naik kira-kira. Naik. Ini kan sudah ditutup nih jenazahnya. Yang dalam kuburan itu ya. Yang dalam kuburan baru sunahnya mengambil tanah gitu. Iya. Sudah. Yang ikut tadi dalam. Iya, semua yang ada di situ. Semua. Yang ada di situ. Kita semua Ustaz ya. Iya. Tiga kali. Oh, di mana pun jadi Ustaz ya? Setelah ditutup papan atau batu. Iya, di mana boleh Ustaz ya? Hah? Di mana pun boleh ya? Di mana boleh? Tanah-tanah yang bekas Iya, ini maksudnya juga. di kepala boleh, di tengah boleh, di belakang Boleh. juga boleh. Ya. Boleh. Nggak harus Enggak. Yang selanjutnya Ustaz, di tempat-tempat kami ini kan dihalangi pakai tikar supaya jangan apa. Itu memang harus katanya. Nah, sebenarnya itulah dia, sebenarnya hadis ini yang mereka amalkan, cuman perlahan-lahannya itu mereka simpulkan dengan menguruk, dengan sekop, dengan menahan itu. Jadi dengan perlahan kita menyiramkan itu, itulah dia awal ketika kita mulai menimbunnya dengan tanah. Sebenarnya itu sunnahnya. Iya. Tapi wallahualam bagaimana kok bisa mereka seperti itu kan, ditahan dulu kan, ayo pelan-pelan nanti baru ditarik tikannya pelan-pelan kan. Nah, sebenarnya dari hadis ini mereka kalau nggak salah ya. Cuma cara kalau seandainya nggak dibikin begitu nggak ada masalah Ustaz ya? gimana? Kalau seandainya nggak dibikin begitu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Makanya kita kalau kita sudah paham, maka bagi semua yang hadir 3 kali taburan dengan lembut pelan. Nah, itulah awal dia kita timbul dengan tanah. Setelah udah semua, barulah tadi cangkolannya pelan. Mulailah rame-rame kan, terus diuruk sampai penuh. Kantong tanah ini
3 kali lah ya, seberapa tangan kita lah begini. Nah, sekali ya, sekali, 3 kali. 2 kali, 3 kali. Bacanya nggak ada, sekawannya nggak ada. Yang ada bacaan ketika memasukkan tadi ya, Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, itu yang ada bacaan. Baik, apa lagi? Yang mau masuk itu harus ada wudhunya kan? Oh enggak, tidak. Orang yang junub pun boleh, asalkan jangan yang di bawah ya. Yang di bawah itu memang larangannya jelas. Kalau seandainya tadi dia udah mandi janabah pun, kalau umpamanya tadi malam dia berhubungan, dia udah mandi gitu. Nggak ada kaitannya. Jadi kaitannya pokoknya udah mandi jenabah apa belum, dia tidak boleh menampung mayat di dalam. Tidak boleh. Oh, satu lagi Ustaz, tadi kan tadi masalah mandi tadi. Biasa, ini kan masalah kebiasaan ya Ustaz kan. Kebiasaan itu kalau kita habis mandikan mayat katanya harus mandi dulu juga, kata yang memandikan. Nah, harus mandi. itu khilafnya lumayan tajam. Jadi anak tadi alhamdulillah sempat anak koreksi lagi. Pendapat yang lebih roji itu fleksibel, artinya boleh mandi boleh enggak. Jadi hanya anjuran. Anjuran. Kalau nggak mandi nggak ada masalah. Ustaz. Nggak ada masalah. Ini pentingnya. Anjuran. Karena kalau memang sebenarnya sih anjurannya itu mengarah ke sunnah. Tapi ketika di Mustafa Al-Adawi itu beliau ya Syekh Mustafa Al-Adawi menyimpulkan itu boleh iya boleh enggak, anjuran. Jadi bukan berarti kalau nggak mandi dia tidak mengikuti sunnah, enggak. Iya. Karena nanti mungkin gara-gara mandi dia ketinggalan nyolok kan. Iya betul. Begitu istilahnya. Tapi kalau ini tadi jelas sunnah, memasukkan jenazah dari arah kaki itu memang sunnah. Jadi kalau dia ada kesanggupan, artinya sudah kondisi tempat pekuburan memang bisa dan orang juga nggak geremeng, antum harus usahakan ikuti sunnah. Semampu mungkin ikuti secara sunnah. Kecuali misalnya pekuburannya nggak mungkin di tanah paling pinggir dia dapat, ini udah tembok nih. Nah nggak mungkin antum melompat pagar gitu. Apa salah antum dari sini? Masakan tembok dari di dihancurkan, kondisional. Yang kedua, tetap antum jaga sebisa mungkin jangan memijak-mijak kuburan. Sebisa mungkin. Karena kan pasti di kelilingnya itu ada kuburan. Itu pasti. Kalau udah rapat udah susah itu, Pak. Gimana, Pak? Kalau udah rapat susah udah itu. Kayak di Marindal sana, kuburan Marindal sana, udah tumpuk-tumpuk lagi. Iya. Berarti gini Ustaz ya, berarti jadi masukkan dari sebelah kiri itu sunnah ya. Kedua yang melakukan jima dengan istri pun sunnah juga Ustaz ya, kalau nggak boleh di dalam menerima mayat. Ya artinya kita itu disunahkan juga sunnah jangan mematuhi larangan itu. Iya, kan sunnah juga itu kan. Iya. Jadi intinya ada buka tanah itu kelihatan 7 bentuk tanah gitu. Oke. Allah alam sampai saat ini anak belum jumpa. Yang tadi udah kita bahas itu soal pengganjal itu fleksibel, tidak mesti harus dibulat-bulatin kayak bola. Jadi Awam di sini kan banyak dilakukan dengan masyarakat umum. Beda dengan pertanyaan yang tadi kan. Banyak tanam bumi. buka bumi maksudnya. Buka bumi Ustaz. Ada seorang yang yang pertama gitu Ustaz. Yang gue mengerti usahanya Dari itu kan Ustaz. di sini dia tersudut ya. kalau sudut pun ada. Ketika ngubur. Biasanya dua kali suruh naik. Kalau itu malah di daerah kita pulang masih jarang. Ini pun ada. Sebenarnya nggak ada di sunnah sangat banyak. Itu di tempat pemandian antum itu misalnya tadi kan memandikan di situ kan. Pasang lampu betul. Siapkan roti. Wah banyak kali nanti kalau antum baca Ahkamul Janaisnya Imam Al-Albani Syekh Al-Albani itu sangat banyak yang dilakukan masyarakat. Banyak kali. Nggak tahu lah entah apa maksudnya, pokoknya masya Allah. Biar agar ruhnya tidak pulang menjemput orang yang masih hidup segala macam atau memberi makanan, pokoknya masya Allah. Alhamdulillah kita diberi Allah hidayah sunnah sehingga kita memang sesuai ya, artinya logika kan sunnah ini betul-betul. Ini lagi logika. Kan sudah dibawa dalam kenda. Itu anak istri suruh balik itu kan enggak ada tadi. Enggak ada. Bawahnya beda. Udah anak-anak. Nyapu. Ayo keluar dekat. Apa? Bolak-balik buah kenda supaya enggak ngerti lah apa itu. Nanti kucing, nanti pakai. Pening deh. Bolak-balik gitu. Iya. Ya kan ada gitu. Ada yang masih apa lagi ya, Ki, yang belum berumah tangga pecah piring sama apa itu gimana? Itu real di belakang rumah kita. Itu memang pecahan gitu kan. Dipecahkan uang. Jadi satu gelas satu piring.
Ya berserak kaca tuh. Habis itu mereka juga kerja di sapu. Masya Allah kan. Jadi itulah tadi hal-hal kebiasaan yang memang nggak sunnah, memang di luar nalar kita. Alhamdulillah kita Allah memberi kita sunnah. Baik, kita lanjut. Setelah tadi udah kita tutup ya dengan tanah atau dengan batu, dengan tanah atau dengan papan, maka kita taburkan 1 orang 3 kali. Nah berikutnya cara menguruknya itu sudah paham semua. Di pertengahan nguruk antum usahakan dipadat-padatkan. Nah kalaupun memang ada air, itu sebenarnya nggak mesti air mawar. Air itu sebenarnya untuk memadatkan tanah. Nah datang kawan kita, airnya harus air mawar. Bahkan tengok Bilal Pak, saking nggak adanya air mawar di perlengkapan kita, diambilnya aqua cup, 2. Udah ambil aqua cup kata dia. Dibukanya, ditaruhnya bunga-bunga, bisa dicelup-celupkannya gitu. Nah, jadi itu kan sesuatu hal yang gimana? Nggak ada anak tengok apanya. Berarti air apapun bisa. Nah, jadi sebenarnya air itu di Ahkamul Janais atau di kitab yang lain itu gunanya air apapun bisa untuk memadatkan tanahnya. Kalau nggak taruh air nggak ada masalah. Jadi antum di pertengahan usahakan dipijak pelan-pelan ya, dipijakkan pelan-pelan, padat, nanti uruk lagi. Nah, untuk ketinggian itu disunahkan 1 jengkal ya ikhwas kalian. 1 jengkal, nggak usah tinggi kali, 1 jengkal. Jadi diuruk macam kayak gunung ya. Nah, kalau memang ada nisan batu, alhamdulillah bagus. Langsung antum taruh batu, ya batu sebesar kepala kita, batu koral situ. Tapi nggak perlu kasih nama nggak? Nggak usah. Nah, kalaupun di perlengkapan antum sudah ada papan, kalau papan udah nggak ada masalah, usahakan jangan ditulis. Kalau tulis balik kan ya? Syekh Al-Albani aja yang hanya membolehkan, itu pun dengan catatan kaki, footnote, apabila dikhawatirkan sudah banyaknya jenazah tidak dikenali, maka beliau membolehkan cukup hanya menulis nama tok, nggak ada yang lain. Itu hanya Syekh Al-Albani, yang lainnya tidak membolehkan menulis apapun di papan nisannya. Habis. Jadi ikhtilaf juga ya? Termasuk ikhtilaf juga ya? Itu sebenarnya sudah jumhur itu Pak. Cuman anak baca di kitab Ahkamul Janais cuman beliau aja yang membolehkan. Itu pun dengan catatan apabila sudah kuburan sudah sangat banyak dan khawatir nggak dikenali, itu ujaran beliau. Jadi afdoliyahnya nggak usah tulis. Kalau seandainya Ustaz, bagaimana kejadian bahwa iman kita yang meninggal kan? Jadi karena kita kan bersatu dengan STM yang bukan begitu banyak ngerti, nah dia juga Amerika ini bikinnya juga nama situ gimana kan? Apa namanya berarti tapi kita bikin nama kita. Bikin nama. Ya mudah-mudahan beliau itu dalam hal keringanan, mungkin sudah sangat banyaknya kuburan takut nggak dikenali, ya mungkin beliau mengambil faedah itu. Wallahu a'lam. Iya, maksudnya orang kan STM yang bekerja itu kan. STM ini kan bukan yang nggak mengerti sunnah itu. Karena kebiasaannya memang bikin nama, dibikin juga nama. Kalau STM ya alhamdulillah kita berlepas diri lah. Iya, itu maksudnya. Kalau bisa kita kasih saran, alhamdulillah. Kalau namun juga atau nggak mereka laksanakan, kita berlepas diri. Besok kita ganti nggak apa-apa kan? Besoknya. Besok kita ganti kan bisa. Ya boleh juga kalau memang kita sudah kompromi keluarga kan, misalnya nih ayah kita kan bersaudara banyak nih. Nah mereka memang udah sepakat bikin nama. Kalau kita diem-diem nukar nanti gaduh ulah nanti. Lihat aja. Kondisional. Jadi hal-hal kayak gitu yang penting udah kita ingkari, udah kita beri nasihat, ya udah. Semoga di lain waktu mereka mendapat hidayah. Nah baik, alhamdulillah sudah 1 jengkal ya. Maka berikutnya apa? Apabila kita alhamdulillah insya Allah sudah mengenal sunnah, kita dalam kondisi yang memang bisa kita handle, kita pegang, maka salah seorang di antara kita ya artinya berkhutbah sedikit untuk jenazah. Itu cukup simpel, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan dari Rasulullah SAW, bahwasannya Rasulullah SAW apabila telah menyelesaikan mengkuburkan seorang muslim, maka beliau berdiri di sampingnya seraya berucap, istaghfiru li akhikum wasalulahu bitasbiti fa innahul an yus'al. Mintakanlah oleh kalian ampunan, mintakanlah kalian keteguhan hati untuk jenazah, karena dia sebentar lagi akan ditanya. Maka oleh karena itu antum menganjurkan bagi yang hadir untuk keikhlasan mendoakan terakhir bagi jenazah, agar dia ditetapkan Allah keteguhan hati dan kekuatan iman dalam menjawab pertanyaan nukar dan nakir. Dan diharapkan kepada yang hadir
untuk mendoakannya masing-masing dengan adab menghadap kiblat. Nah, jadi masing-masing menghadap ke kiblat, doa masing-masing. Nah, setelah itu selesai, maka kita pulang ke rumah masing-masing. Itu dia. Jadi iya, menghadap kiblat. Orang ada kuburan pula ya, Ustaz. Iya. Nah, nggak apa-apa, yang penting antum udah antum arahkan menghadap kiblat ya ikhwan sekalian. Dan doa kita masing-masing nggak ada yang memimpin. Nah, kalau ada yang ke kiblat ke kuburan ya udah kita berlepas diri kan, udah kita arahkan menghadap ke kiblat. Dan satu lagi adab berdoa juga mengangkat tangan. Ya, menghadap kiblat, doa masing-masing dan mengangkat tangan. Iya, mengangkat tangan. Jadi dalam hal-hal kayak gitu memang sebenarnya adab doa mengangkat tangan, kecuali doa-doa masuk kamar mandi itu nggak ada dianjurkan. Doa mau masuk WC, maaf lagi, doa mau jima nggak ada doa angkat tangan. Itu memang hanya ucapan dari lisan kita. Tapi kalau di liang misalnya ada airnya gitu gimana tuh? Ya tugas tukang korek kubur lah untuk dikeringkan. Kalau nggak bisa kering? Kalau misalnya nggak bisa kering, misalnya kondisi di pemakaman itu memang airnya jor-joran, itu biasanya mereka udah siapkan mesin. Kalau nggak terkejar juga ya udah nggak apa-apa. Antum bersabarlah kalau keluarga kita yang seperti itu. Nggak ada mengapa ya udah. Masalah ngapa Sunda Ustaz? Iya, Pak. Karena pernah dengar itu, apakah istilah atau begini? Kan kita masuk kubur itu ada jalan Ustaz. Iya. Di tengah-tengah dia jalan. Itu apakah sudah kita dari awal udah ngelepas sendal atau setelah kita keluar dari jalan itu baru ngelepas sendal? Ya dari gitu kita tahu itu udah area pekuburan, di depan area pekuburan tuh udah kita lepas sendal. Walaupun ini jalan? Iya. Karena memang itu jalan sebenarnya untuk memudahkan kita mengantarkan jenazah. Sebenarnya itu udah wilayah pekuburan juga. Sudah artinya sudah rumah dia, rumah orang tua itu. Makanya kita memang ada di hadis tuh selopnya pun sendal-sendal kulit. Tapi para ulama yang anda tahu, yang anda pahami itu segala jenis alas kaki. Memang ada yang merinci. Nah, sendal yang dilarang Rasul tuh, makanya ada sahabat gitu lapak tangan, dia campakkan sendalnya. Nah, sendalnya waktu itu sendal kulit yang seperti sepatu gitu. Itu makanya gini Ustaz, maka saya tanya itu ada juga yang berpendapat gitu Ustaz. Selagi masih jalan masih boleh kan ya, kalau kita keluar jalan itu kita buka sendal kita kan. Wallah yang anda pahami kalau udah lingkungan area pekuburan, misalnya nih pekuburan, walaupun ada jalan di Batako itu anak rasa sudah termasuk, walaupun itu bakalan tidak dikorek ya kan, karena itu memang spesial untuk jalan. Tapi itu sudah wilayah, sudah satu komplek.